Taklim kita bahas maqamat ridho bab 2. Bab 2 ini membahas 100 tangga ruhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabi badah. Berdoa kita, Rabbi syari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dimudahkan segala urusannya, dan yang penting ya Allah mudah-mudahan meridhoi dalam taklim ini. Wajali wajiro min ali robbana bainana wa baina qaumina bihaqi anta khairul fatikin. Syadatal masyayikh, para ulama khalifah yang hadir hari ini ya, 1 2 3 4 5 6 ya, sudah 6 khalifah. Wah, hebat-hebat. Mudah-mudahan ada yang bisa menyebarkan kekhalifahan ini di negeri yang terpencil gitu ya. Jangan di yang ramai. Di antaranya Irian Barat. Pada pergi Irian Barat baru tahu. Ikhwan ya ma'ah rahimakumullah amma ba'du. Segala puji tentunya bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Kita kirim Al-Fatihah dulu kepada guru-guru behit kita yang sudah dulu, Al-Hujuri, Al-Shinkili, Al-Ulakani, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pahami kaji maqamat ridho. Jadi startnya dari ridho. Startnya dari ridho. Kita sama tahu dari bab 1, ridho itu kan salah satu derajat mulia ya. Merupakan manifestasi amal soleh yang paling mulia, sehingga ditempatkan oleh ahlul tasawuf, para sufi kita, kepada maqamat derajat yang tertinggi kan gitu ya. Walaupun ada yang lebih tinggi dari itu, Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi ya. Jelas yang kita kaji amalan-amalan memperoleh pahala yang mulia kan. Tentunya kebaikan yang istimewa kan ya, yang kita bahas. Karena itu dasar ini kita kejar sampai titik kesempurnaan, bukan kita manusia sempurna. Nah, Allah berfirman, ini bukan kata Andong, firmannya At-Taubah ayat 72, Andong yang baca. Wadiluadawamun minallahi akbar. Petikannya itu, dan keridoan Allah adalah lebih besar. Dasarnya itu ya. Kejar itu. Ridha Allah itu lebih besar dari segalanya ya. Juga Allah berfirman, dilanjutkan ayat ini yang kedua terkait ridho. Jadi yang pertama di At-Taubah itu adalah mengejar ridho dari kejelekan kita sampai titik bersih kita ya, ridho Allah. Waridwan minallahi akbar. Dasarnya At-Taubah ayat 72. Nah, setelah itu Allah berfirman juga, amalan yang mesti kita amalkan kemana arahnya ya, pasti ke rohani. Kan itu perintah Allah. Silakan dibaca Ikhwan, Al-Fajr 27, 28 dan 30. Silakan baca. Jadi amalan mengejar ridho adalah yang paling pokok adalah langsung ke amalan rohani ya.
ادخلي جناتي. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pakem pertama amalan dari sabar adalah jiwa. Hai jiwa yang tenang, coba kamu kembali dulu kepada Tuhanmu. Dengan hati apa? Yang diridhoinya. Jadi kalau ditanya pakem satariyah, jalannya melalui jiwa dengan hati ridho. Duduk, itu pakem apa? Satariyah. Ya, udah paham ya? Orang Minang itu dulu. Jadi lebih cenderung amalannya tersembunyi. Amalan hati dulu diutamakan. Supaya puas dan diridhoi kan, amalan hati dulu. Segala sesuatunya tergantung niatnya kan. Betul kan? Maka itu yang dikejar dulu. Itu amalan sabar. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kan itu ya. Dan masuklah ke dalam surgaku. Pengertiannya ada konsep disebut masuk surga di dunia walaupun masih hidup. Harus kaya. Harus bisa membagi. Sampai. Jadi yang kalau ditarik ke juhud antum itu kaya. Itu karakter orang Minang. Setuju? Setuju. Jangan dibalik ya. Sekarang terbalik ya. Kaya dulu hati kacau kan. Jadi dari dulu juga udah tatanan itu mengikuti tata aturan Allah kan. Dia ngambil dari spesifik ini, ya. Itu kaum satar namanya. Ya. Jadi kemuliaan orang satariyah itu apa? Kaya, bisa membagi, bisa mengajarkan, ilmunya bisa dibagi. Itu disebut khalifah. Ya, khalifah itu kan presiden, bro. Betul. Tapi kalau dipenggal dia tidak diamalkan secara johir, maka dia tukang kokang. Ya, cocok sama kita, Pak. Nggak mau jadi peluru, Pak. Ya, gitu. Kira-kira gitu bahasa. Secara filosofis dasar yang kita dapatkan dari amalan satariyah tadi. Ya. Karenanya kelebihan makomat ridho dari Allah merupakan manifestasi daripada keridhoan hamba. Hamba ridho nggak mengikuti amalan satar. Ini pendapat Al-Harawi, ya. Ridho atau tidak? Ridho itu terikat dengan nilai penyerahan diri yang disebut tawakal. Sebelumnya kan dikaji. Antum tidak akan ridho kalau tidak sampai puncak tawakal. Setuju? Runutnya harus jelas ya, silabusnya. Kalau seorang dosen mungkin enak dengan menyusunnya, anu nggak bisa nyusunnya. Ya. Jadi gampang nanti, nggak perlu kemana-mana. Ya. Sebelum ridho sampai puncak, tidak boleh melalaikan stasiun tawakal, kan gitu istilahnya. Dalam konsep syariat itu, belum dalam konsep ajaran secara kunci setar sebelum ya. Yang bergantung tawakalnya, kasnya setar. Bergantung tawakalnya itu kepada ikhtiar. Tawakal kalau salah kaji menjadi pasif, kan udah diserahin sama Allah. Tapi tawakal, khas dari orang Minang, bertawakal dia tetap berikhtiar. Ya, cocok sama kita. Dulu orang dulu mungkin cocok, ya kan? Orang sekarang wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Jadi kalau nggak ngikuti tata aturan secara filosofi satariyah ini, berarti antum bukan orang Minang. Keren. Kasih gelar dong profesor gitu ya. Antum juga nukil ya. Udah tinggi itu ilmunya. Kita udah bisa baca itu ya. Dalam hubungannya kepada Robnya dan hubungannya kepada sesama makhluk. Ya kan? Nah, karena kita khalifah. Betul kan? Orang satar itu kalau naruh ke murid-murid namanya apa? Khalifah. Pasti khalifah itu
dia mempunyai tempat mengajari ulama duduk, gitu. Mobil, tau nggak mobil, keliling. Ya, pasti keliling tuh, orang-orang Satar keliling. Ya, makanya jangan heran kalau kuburan Syekh Burhanuddin bisa banyak, padahal tempat untuk mengaji. Ya, itu Satar. Antum mudah-mudahan keliling juga. Kalau keliling dunia kan enak antum ya, gitu ya. Tapi ingat ada kajian juhudnya ya di sini ya. Nah. Jadi harus diamalkan itu dalam hubungannya dengan Rob, kemudian kepada sesama makhluk agar selalu bisa dekat kepada Robnya. Jadi kalau kita mendekat kepada Rob, diajar ajaran Satariyah itu mobil. Dekatkan, tolong manusia, maka antum dijamin dekat kepada Allah. Jadi kuatnya ridho di sini dalam konsep Satariyah adalah apa? Ikhtiar, memperbaiki umat. Itu disebut khalifah. Duduk ya, Bang. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan datang menimpa, halangan, masalah, cobaan, galau, nggak punya duit, nah kan gitu, ya. Kita tetap dituntut untuk ridho, itu bahasanya. Kita dituntut tetap ridho, bukan tawakal lagi, tapi ridho. Ridho yang ditawakalkan adalah tawakal kita serahkan kepada Allah, tapi ikhtiarnya harus bikin kuat. Konsepnya apa? Tidak boleh putus asa. Ulang gitu. Sampai Pak? Tidak bisa manggale di siko, manggale di bulan. Kalau ada masyarakat, tidak bisa di bulan manggale di kutub. Setuju Pak? Nah itu dia. Jadi orang Satar itu nggak bisa putus asa. Ridhonya adalah setelah ditawakalkan harus diikhtiarkan. Duduk. Maksudnya paham ya? Nah. Tetap dituntut. Bahkan kadang-kala masalahnya diperbanyak, dituntut untuk ikhtiar. Bayangin. Itu sering banyak orang-orang yang tidak tahan uji. Kita bisa contoh dari belajarnya Syekh Burhanuddin. Tidak boleh masuk ke Jawiyah. Dia duduk di pintu. Tugasnya hanya gendong. Berapa lama? Tahunan bro. Sanggup nggak? Kamu di luar. Dengerin aja, nggak boleh masuk. Pokoknya pas andong keluar kamu gendong ya. Itu Syekh Burhanuddin. Pas suruh masuk diajarinnya hanya Al-Fatihah. Artinya apa? Adab meladeni dulu kan. Diuji. Itu dia. Nah ingat itu kena karakter Minang. Hati-hati. Di Minang itu tanpa disadari ada doa mulia daripada orang yang mengislamkan. Nggak mungkin deh orang berizki, kaya, pinter, baik, soleh kalau tidak diuji dulu dengan yang berat. Maka nggak boleh putus asa. Siap menerima ujian? Ayo. Kalau kita tidak mengikhlaskannya itu antum tidak akan berhasil. Gimana? Lanjutkan jangan nih. Lanjutkan ya. Secara garis besar yang Andung sampaikan ini tidak ada di sini ya. Kira-kira maksud ajaran Satariyah itu bisa dipahami secara konteks kemanusiaan nggak? Ya. Dan itu masih berlaku nggak sampai sekarang seharusnya? Harus semakin berlaku. Ini bukan tasawuf modern, ini torekot. Ya. Itu kena kepada kultur kita. Inti kuncinya apa? Jangan antum putus asa, berusaha terus ridha Allah. Karena ada saatnya antum sampai kepada stasiun yang lebih baik. Duduk, itu yang disebut hal. Al-ahwal atau keadaan. Keadaan antum begitu. Dituntut terus begitu. Untuk terus berusaha. Karenanya nggak boleh putus asa, nggak boleh ngeluh, ya nggak boleh ya, nggak boleh. Perang Badar terjadi. Kalau perang Badar sampai nggak bisa ngaji kacau itu. Ya tetap
Ini Allah yang ngomong. Berfirman di Arad surat 13 ayat 11. Terjang angka sial 13. Coba baca Arad. Nah, itu perintahnya. Suratnya 13, ayatnya 11, diawali lahu mu'adilatu. Lahu mu'akhibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Tahu maksudnya ayat tadi. Nggak boleh putus asa. Kesimpulannya itu. Betul kan? Nggak boleh pacaran. Itu karakter pembina. Kok indah pacaran. Lompatan gitu. Nggak boleh pacaran ya. Dasarnya Allah yang bilang. Karena kita ada yang jaga. Malaikat letaknya di mana? Putaran hati, amalan niat. Bersihkan dulu. Itu syatar. Maka antum kaum syatar. Belum naik ke kaum yang lebih tinggi. Sampai. Jadi kalau ditanya dasar ajarannya apa? Jiwa. Bersihkan hati. Ya. Kemudian praktekkan melalui ikhtiar. Rambu-rambunya nggak boleh putus asa. Kenapa? Ada motivasi. Ya. Kalau antum sebagai kaum, sebagai umat tidak bisa merubah secara jalan Allah, jalan satar kalau ditarekat, ya, maka antum tidak akan dijaga oleh tentaraku. Nah, sampai, udah selesai ngaji satari, ya udah jadi khalifah antum ya. Cuman berapa ngomong aja kok. Udah cocok. Sebarkan yang lain gak laku antum. Nah, kenapa kalau nyebarin ke lain ngajarin kayak gini? Tahu nggak nasabnya? Ya kan nasabnya kan nggak ada di sini. Ya, nasabnya di mana tadi? Di luar dari ini. Itu perlu hadir. Karena itu amalan awal. Kirim Al-Fatihahnya kemana? Ayo. Cangkok kang jalan wasilnya kemana? Itu bukan rahasia. Karena ada tanggung jawab yang menyampaikannya. Tahu kenapa menetap tahan di sini? Yang duduk ini. Walaupun dia secara juriatnya dia satar, tapi dia mengikuti nasab pelajaran dari Naksabari. Tahu nggak? Juriatnya di sini. Karena harus menyampaikan kekhalifahan. Nah, setelah ada antum khalifah bisa pulang kampung dia. ya, gimana? Mobil lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan antum baru datang, tapi sedatang sini antum udah jadi khalifah. Tegaskan aja. Yang lama kabur. Ada aja halangan.
bukan yang duduk yang ngalamin kok. Betul kan? Sampai udah duduk. Udah jadi orang Sataria. Sudah sah, Nung jamin. Antum datang ke sana, antum tidak akan disepelekan. Buktikan. Udah bayar dong. Susah sekolah ini mesti bayar kan? Ya. Kita pahami ridho. Jadi kunci sabar harus kuat sini ya. Karena ada cobaan kan? Insya Allah mudah-mudahan cobaan udah tinggal 10% lagi gitu ya. Kan gitu ya. Ya duduk ya. Mau enaknya aja. Jadi ridho berbeda dari sabar. Beda kan? Apa sih? Dan beda lagi dari pasrah. Ya. Sabar ya. Kalau sabar ya, berarti menahan diri dari amarah, itu sabar. Kekesalan ketika merasa sakit, sambil berharap derita itu segera hilang, itu namanya sabar. Kalau pasrah, menerima segala ketetapan Allah, ya pasrah ya, kan terima ya. Gue orang Minang, lahir di padusunan gitu ya, terima itu. Ya, emak gue orang padusunan umpamanya kan, ya gitu. Sudah itu terima ketetapan Allah tanpa ada ikhtiar untuk mengubahnya. Itu namanya pasrah. Beda sama sabar. Sabar hanya harap. Kalau ridho bukan harap lagi, harus berubah, harus mencoba lagi, harus mencoba karena ada yang menjaga. Beda nggak? Jadi kalau ridho itu sudah ada istilah, tidak ada istilah musibah itu halangan. Sampai nggak? Kira-kira beda nggak? Ridho, sabar, pasrah, tahu ya? Nah, tanpa kita memahami konsep ini, sulit mengikuti amalan torekot. Nah, ini nggak ada di sini. Jadi harus tahu gini ya, harus tahu apa sih yang mesti kita lakukan sebelum kita bertorekot sekariah. Sampai ya. Nyinyian dong. Enggak, ini benar. Jadi ridho berbeda dari keduanya. Bedah juga ya ridho ya. Ridho yang berderajat tinggi, salah satu sifat yang diutamakan, dimuliakan Allah. Ini yang kita makrifati. Ya, kita pahami ridho itu. Nah, melalui jenjang jalan ruhani 100 tangga tahapan. Jadi tadi kayaknya udah tahu ridho. Mencari ridho ada jenjang 100 tahapan. Itu satar awal. Udah jenjang berapa antum? Iwan, jenjang berapa nih? Baru dengar ke jenjangnya tadi. Naik ke puncak kan makanya ada jenjang 1000 di Minang, ada jenjang 2000. Ngelihat jenjang aja belum katanya. Ini kan harus menapaki satu-satu. Nah, kalau antum misalnya sudah di jenjang 99, antum gak nginjak jenjang ke 100, sampai nggak? Tetap aja nggak sampai. Mencapai aja kan? Gitu. Jadi jenjang ridho di Sataria harus melalui jalan ruhani sebanyak 100 tangga. Dibagi oleh ulama dulu menjadi 10 bab. Tahu? Jadi tangga 10, kelok 3, kelok 2, kelok ampe-ampe. Nah, jumlahnya sadonya totalnya keloknya itu 100. Maka ada kelok. Ada kelok 9. Nah, di Jawa ndak ada kelok 10, kelok ndak ada di Minang. Itu satar. Bayar. Ya. Berarti orang Minang itu mengikuti SOP prosedur. Nggak bisa nyangkok langsung. Karena informasi ajaran ini sering orang tidak pahami dan dianggap kecil, maka dicuekkan filosofinya. Beda Naksabandi beda. Anu gas nanti. Hak antum mau milih mana jalan kan? Betul kan? Yang penting sampai kan? Gitu ya.
Ternyata susah ya mencapai derajat maqamat ridho ya. Udah pulang aja lah kalau susah. 100 lo jenjang lo. Ya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi, dimudahkan mengamalkannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu baru pembukaan pertama masalah satar. Masukin alinea kedua. Nah, masukin alinea kedua. Nah, jadi dosen aja lah ya. Alinea 2 kita pahami dulu nih. Ya, cari jenjangnya nih. Takutnya ada yang meloncat nih. Kan sekarang udah zaman ada helikopter kan gitu. Kalau ada yang bertanya, amalan apakah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah? Kalau yang nanya, jawabnya secara satar ya. Amalan apa sih? Misalnya ada tamu, doang amalan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Hati-hati, jangan seluruhnya dijawab secara satar. Kalau dia wong Jowo, jawab tuh sama karakter Jowo. Kalau dia orang Batak, jawabnya secara karakter Batak. Sampai Pak? Paham nih? Yang duduk udah bisa ngamarin kayak gitu, mudah-mudahan. Karena jam terbang ya. Kalau ada yang bertanya, ini udah langsung praktek ya, belum ke jalannya. Apakah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Hikmah syarahnya secara satar dari ulama Sufi Persia, langsung ke pangkal, Syekh Al-Harawi. Beliau adalah guru dari Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili. Kemudian Al-Sinkili guru dari Syekh Burhanuddin Ulakani. Duduk. Ya. Bahasa Persia aja atau bahasa Arab? Innal ibadah al-ulal ladhi yumkinun antak tariban minal laihi yal qalbul ladhi yatataqarallahu daiman walais ladaika iradatun fi alami wal akhar hadauka wallahu wahdaha. Gitu Pak. Nasihatnya dari Harawi. Kalau ada yang tanya apakah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya tadi, udah paham kan? Nah, silakan amalkan. Boleh sampaikan. Jawabannya tadi. Innal ibadal awlal ladhi yumkinun antak tariban minal laihi yal qalbul ladhi yataqarallahu daima walais ladaika irratun fil alami al-akhar hadauka walahu wahdahu wahda. Udah selesai ya kaji ya? Ulang ah. Enggak, supaya semangat lah ya. Artinya dong ya, sesungguhnya paling utamanya ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah ialah hati yang selalu ingat Allah, bukan pikiran. Zikir kan? Iya kan? Betul kan? Dan engkau tidak berkehendak pada dunia, tidak berkehendak pada akhirat, dan tujuanmu hanya Allah semata. Enggak mikir pengen surga, enggak pengen neraka, enggak ingin pengen jabatan, enggak. Yang penting maqamat awal, amalan tertinggi adalah engkau berkehendak hanya supaya bisa ingat sama Allah aja. Berat atau susah? Ya. Tanya nih Ustadz Pak Uji, berat atau susah? Hah? Berat atau susah? Ngomongin gampang. Kapan saja, di mana saja. Berat atau susah? Pas antum main game bisa ingat Allah. Naik mobil aja. Nah, jadilah orang satar. Jadi seenggaknya tahu. Ternyata ibadah tertinggi kata Ajwari, ya, berarti sampai pula ke Syekh Burhanuddin adalah apa?
Sering, kapanpun, dimanapun ingat Allah. Duduk. Iya. Tadi aja nggak ingat Allah. Gampang ya? Gampang ngomongnya, susah ngamalin. Iya. Betul kan? Aduh. Kalau antum bermuhasabah, tahu bermuhasabah? Coba pas nggak inget sekian detik, antum muhasabah, merenung. Karena udah ngerti ajaran tadi. Antum pun bisa bertanya pada diri dulu. Ingat, jangan bertanya keluar. Tanya pada diri, boleh ngobrol sama diri sendiri. Apa yang engkau lakukan nanti setelah engkau dibangkitkan dari alam kubur? Barja. Itu aja. Apa? Bisa jawabnya. Kata Syekh Al-Harawi, untuk supaya bisa ingat Allah, begini ajarannya. Itu satar. Ini satar keren loh, satar awal loh. Gurunya Syekh Abdul Al-Brawo. Lin adhalanata illahi wal atfal walan athahat malaikati Jibralium Mikail fil waqa ila atauko al jannata wal mukafa'ah faba'adallika ma'abhata anna Allahu ilaihi al-habibi al-dihunta daima arikabinna azli. Itu. Ini, saya tidak akan mencari keluarga. Apa yang engkau lakukan nanti setelah engkau dibangkitkan dari kubur barja? Anggap aja kamu udah mati. Niatkan dulu. Saya tidak akan mencari keluarga dan anak. Nama arah gentayangan jadi setan, enggak. Gitu. Tidak, niatkan aja. Tidak akan mencari malaikat Jibril Mikail, enggak. Ya, supaya bisa ingat Allah. Bahkan saya tidak mengharapkan surga dan pahala, terang kubur, tidak. Dan nanti saya tetap kalau sudah di alam barzah, saya cari pertama kali adalah Allah kekasihku. Siapa yang dicari? Lahu ilahi al-habibi. Allah kekasihku. Yang selama ini saya rindukan. Sampai si Barja aja dia nggak takut kali itu. Yang dicari adalah Allah. Apalagi kita sekarang. Supaya terus ingat Allah. Duduk. Jadi yang beresiko saja tetap kita tidak dipikirkan. Yang senang aja dunia tetap yang ku cari adalah rindu kepada Allah. Harap dan rindu beda. Beda. Rindu itu kaitannya dengan cinta. Ya, betul kan? Kalau antum sudah rindu sama Allah, maka antum gilo, mabuk, ekstasi, spiritual. Paham ya? Itu bahasanya. Yang ekstasi spiritual adalah makomatnya rindu kepada Allah. Bukan harap. Yaudah, ternyata yang lebih tinggi lagi ya. Kalau rindu, gimana? Rindu. Antum gak bisa tidur, obatnya hanya bertemu dengan si dia. Lihat itu. Ya, kalau harap, nggak begitu kan, hanya mengharap-harap aja kan. Bisa dilalain. Kalau udah rindu, mali pucu atau saya udah udah bahagia. Kejar Allah sampai titik rindu. Supaya antum bisa ingat kepada Allah. Hebat nggak ajarannya? Jadi sekarang kalau antum pengen bener bisa ingat dengan Allah, kita harus punya sifat rindu. Rindu kan nggak bisa dikomongin rindu. Bisa nggak? Enggak ya. Kalau antum sudah cinta, walaupun anak 10, antum tetap aja cinta. Betul. Pernah merasakan gitu, Iwan? Ya, gitu aja. Ya. Ikhwan Iqbal,
Pusing kan kalau udah rindu? Betul kan? Ngelihat telapaknya aja mau dia bahagia. Telapak kakinya aja. Kira-kira gitu. Lihat ciptaannya pasti kita langsung ingat Allah. Jadi kejar makamatnya supaya kita bisa ingat Allah. Walaupun sampai liang lahat tetap kita yang ku cari adalah kekasihku. Betul kan? Itu satar. Jadi kunci awal dari satariyah itu rindu. Enggak mahabbah, enggak ngerti mahabbah. Rindu itu tidak bisa diikhtiarkan. Banyak ingat, insya Allah bisa rindu. Tuh. Jadi obat pelet diandung yang benar itu. Banyak ingat, maka antum bisa rindu. Sampai Pak. Maka kalau ada foto yang dia sukai, ingetin begini. Plototin terus Pak, ingat. Wah, maka antum bisa rindu. Kalau tahu namanya ngomong. Laila. Ujungnya bisa rindu. Kan enak aja kayak gini kan? Jadi paham kan? Iya. Nasihat-nasihat selanjutnya. Dari yang pangkal dulu. Qulubul arifin Allah ayumu subhak. Taroma la yara al-nadarona. Hati yang arif billah. Yang sering ingat Allah akan menjadi arif billah. Memiliki berapa mata batin. Al-hayamu taro malayaro al-nadarona akan memiliki mata batin yang dapat melihat apa yang tidak terlihat. Ayo. Oleh orang-orang yang melihat yang menggunakan panca indera. Yaro an-nadarona. Orang itu lebih tajam matanya daripada mata keranjang. Di sini saja kita bisa ngelihat yang kurindukan. Tentunya dengan mata hati. Duduk, itu nasihat. Naik lagi. Wajinatun busyorin kutun nazi. Kotu nazi. Totako malayataki kiromi kata baina. Malaikat kiromi. Dan dia memiliki lisan yang bermunajat. Kalau sudah hatinya betul-betul rindu kepada Allah dan bisa ingat. Lisannya bisa bermunajat mengetuk malaikat kiromil kitabin secara rahasia. Antum bisa langsung mengetuk malaikat kiromil katibin. Itu karomahnya. Wa ajnahatun tatirra bi ghairi rikinin subha fatahu ya an rabbil alamin. Dan dia mempunyai sayap tanpa bulu, nggak kelihatan sayapnya, yang dapat terbang hingga ke alam malakut di sisi Allah, Rabb semesta alam. Berarti bisa kontak dengan malaikat katibin. Kalau antum ingat Allah karena dengan jalan rindu. Titik tertinggi daripada ridho. Sampai ya? Maka antum seolah-olah bisa terbang. Yang mempunyai sayap yang tidak terlihat sayapnya. Itu yang disebut dalam konteks ma'rifat mi'rajul mu'minin. Selanjutnya syarah nasihatnya dari Hawari. Fatahar fi riddihi al-Quds. Taurat subhaka. Watasyarabu min baharil mursyadina. Maka engkau singgah di taman suci sekali waktu dan engkau meminum dari lautan para rasul. Sekali waktu. Berarti makomatnya udah luar biasa. Berarti dia menyampaikan begini nggak mungkin bohong, pernah dia merasakannya. Nah, naik lagi nasihat syarahnya. Abadun qasiduna ilat hidika subhak dawamin wataharafu watarafina. Hamba-hamba yang menuju kepadanya
bukan ingat lagi, sudah dianggap pergi menuju kepada Allah, sehingga dekat darinya, dan jadilah mereka orang-orang yang sampai kepada Allah. Betul. Jadi amalannya apa? Disatar. Perjalanan ruhani melalui tahapan-tahapan jiwa dulu di bawah. Sudah itu realisasi sehari-hari dalam beramal sosial. Sering ingat Allah. Dengan ingat Allah, maka kita mempunyai sifat rindu kepada Allah. Rindu kepada Allah itu adalah sudah sifat ridho paling tinggi. Duduk. Kalau sudah bisa rindu sangat sama Allah, maka antum diberi sayap yang bisa terbang yang dia tidak bila diperlihatkan oleh mata. Sampai Pak? Duduk. Ini harus jelas awal ini, karena dasar pondasi amalan Torekot Sataria kan itu. Jadi kalau itu nggak jelas nanti melenceng ke klinik, tau nggak? Udah selesai ya, pulang ya. Capek dong ya. Lanjutkan. Ini tambah pinter, makin pinter Ustaz Fauji ini. Beberapa ulama di luar tarekat seperti Ibrahim bin Adam, ya, dia mengikuti banyak tarekat. Beliau berkata begini, gak usah, ini kan bahasanya Persia ya, nggak paham ya bahasa Arab aja sulit kita kan. Puncak hasrat dan keinginan dari Allah Subhanahu Wa Taala, puncaknya dari Allah, ialah ia menjadikanku cenderung atau senang padanya. Ini hak Allah sebetulnya. Sehingga aku tidak melihat sesuatu pun selainnya. Ya. Sehingga aku tidak melihat sesuatu pun selainnya dan tidak sibuk bersama seseorang pun selainnya. Ya. Kemudian aku tidak peduli dia mengubahku menjadi tanah atau mengembalikanku dalam ketiadaan. Tidak peduli. Yang penting aku melihatnya bersamanya. Itu kata Ibrahim bin Adam. Itulah kaum satar pada puncak makomatnya di rindu. Orang lain aja begitu. Nah, Anung belum ketemu ya ulama di Minang yang sampai makomat ini ya. Nah, itu bukan juhud tuh. Puncak hasrat atau rindu bertemu kepada Allah jelasnya berada pada dunia rasa. Bukan dunia pikiran, dunia rasa. Jadi kalau ditanya puncak rindu itu berada di dunia raso. Ya kan? Kebayang nggak 600 tahun itu kalau menjabarkan ke dunia orang-orang ulakan Pak? Ale paham tak? Kebayang nggak? Ini sudah dibaca 700 tahun zaman Syekh Abdul Rauf. Kebayang nggak orang-orang dulu? Kalau kita melihat karakter Abdul Rauf sudah sampai titik begini pemahamannya. Lah kita ada yang nggak paham masalah ini. Yang udah zaman canggih komputer ini. Betul nggak? Itu perbandingannya begitu. Itu muhasabah loh. Supaya kita paham. Nggak mungkin ini tercipta Saroh ini kalau dia tidak mempelajari ilmu-ilmu ruhani Islami kan? Setuju nggak tuh? Puncak rindu kepada Allah jelas berada pada dunia rasa yang bisa mencapai titik ekstasi, bisa disebut bahasa sufinya mabuk spiritual. Nah kalau ini nggak dituntun, nah ujungnya gimana? Maaf ya agak melenceng, saya bulan Dedin nggak mau kawin. Kan dia nggak nikah. Ada isu apakah betul di toko. Nggak usah itu isunya. Karena ekstasi kerinduannya diamalkan. Mau Sataria penuh, mungkin jomblo dong gue. Payah. Betul kan? Udah tahu karakternya Satar? Udah tahu ya? Nah ini yang tidak boleh sama Nabi. Nggak boleh. Dia harus nikah. Sufi dulu banyak yang nggak nikah. Karena ada ajaran ekstasi spiritual. Berprasangka baik dong.
Jadi kalau sampai titik ekstasi, nungkat. Nungkat. Jangan. Karena ada fikih secara sunatullah yang harus diamalkan. Duduk ya. Ini berada pemahaman pada semuanya, berada kitab lama, kitab tanbih karangan ulama sufi Nusantara yang bernama Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili. Ajaran itu. Maka ajaran ini alhamdulillah seperti Allah berkehendak susah mencari manuskripnya, berserak. Dijamin deh, Ustadz ini kan akademis, cari lah. Cari, buktikan, kumpulin 1000 jalan tahapan rohani karangan Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili. Mabuk antum. Negara aja susah dapatnya. Antum bahas satu-satu. Antum bahas, demi Allah antum bahas. Sekarang yang ada di museum hanya beberapa manuskrip. Namanya Tanbih Al-Masyi. Tanbih Al-Masyi. Artinya tangga ruhani. Silakan cari bukunya. Tanbih Al-Masyi yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili. Carilah. Ada di museum, di Pasai ada. Tapi enggak lengkap. Alah enggak bisa dibaca. 100 tangga ruhani dibagi 10 bab. Di sana bersatu, ngacak lagi. Nah, yang masing-masing bab berjumlah 10 tangga ruhani, di antaranya bab 1 catat Al-Bidayah. Bab 2 Al-Abwab. Bab 3 Al-Mu'amalat. Bab 4 Al-Akhlaq. Bab 5 Al-Usul. Bab 6 Al-Audiyah. Bab 7 Al-Ahwal. Bab 8 Al-Wilayah. Bab 9 Al-Haqaiq. Bab 10 An-Nihayat. 10 bab. Udah? Bukunya itu, babnya itu isinya. Jadi masing-masing jumlah 10 bab. Al-Bidayah 10 bab. Al-Abwab 10 bab. Al-Mu'amalat 10 bab. Al-Ahlak 10 bab. Al-Usul 10 bab. Ke-6 Al-Audiyah 10 bab. Ke-7 Al-Ahwal 10 bab. Ke-8 Al-Wilayah 10 bab. Ke-9 Al-Haqaiq 10 bab. Ke-10 An-Nihayat 10 bab. Jumlahnya 100 jalan tahapan rohani. Udah sampai tahapan berapa Ustadz Fauzi? Iya kan ya? Oh, Pak Al hadir? Pak Al udah tahapan ke-77 loh. Gitu. Supaya jangan kaku gitu ya. Dengarnya aja baru gitu ya. Jumlah masing-masing bab 10 tangga rohani. Jadi seluruh menjadi 100 tangga rohani. Ini dibagi dalam beberapa bagian yang perlu antum jelaskan secara detail. Tanpa ini nggak tahu jalan antum. Masa mau ke Jakarta nggak tahu peta? Betul kan? Dari nama aja antum bisa mengamalkannya nanti. Karyanya Al-Sinkili merujuk dan menukil. Karya dia itu, induk karyanya ditukil dari Manajil Al-Syairin, karangan Al-Harawi. Nama bukunya
Manajil al-Syairin, karo karangan Syekh Abdul Rauf. Tadi apa? Jawab sendiri. Abdul Rauf. Nah, ya, perbedaannya itu. Ada perbedaan dari karangan awalnya, nukilannya situ. Al-Harawi adalah ulama sufi, gurunya terdahulu dari Persia. Nah, pernah ketemu orangnya yang duduk pernah. Nah, ikut belajar. Ya, udah. Nah, bagian tuh yang duduk langsung ketemu, belajar. Gimana nih? Bersyukur nggak? Susah orang nyarinya. Kalau dibuka rasanya nunciku itu. Masuk. Bagian bab pertama disebut al-bidayah. Tangganya berapa? 10 tangga ruhani. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas. Sebelumnya kita kirim Al-Fatihah kepada yang mengarangnya, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu bab 1 al-bidayah, 10 awal tangga ruhani seorang sufi, seorang yang bersafar, seorang yang disebut khalifah mencari ridho ilahi. Satu-satu dulu tangga di bawah. Kita ini seorang yang bersafar, seorang khalifah yang mencari jalan ridho ilahi. Duduk. Gitu kan? Nah, 10 tangga awal. Coba nunggurai. Pertama, al-yaqdah. Catat, artinya bangun, terjaga. Apa namanya? Tangga awal itu kelok 1 banyak. Kelok 1 letaknya di bawah kan? Betul kan? Atau di atas? Ampe-ampe nanti di atas nak. Ah, ya. Kelok 1, tangga 1 namanya al-yaqdah. Arti yaqdah, jago. Bangun. Tangga kedua at-taubah. Tahu at-taubah, tobat. Nah. Tangga ketiga al-inabah. Makanya kalau di Naksabandi inabah itu larinya ke pengobatan. Arti al-inabah adalah kembali. Apa? Kembali. Tangga keempat al-muhasabah. Ada yang tahu al-muhasabah? Apa artinya? Introspeksi diri. Udah tangga berapa? 4. Masuk tangga 5. Al-tafakur. Memikirkan, mengamati, tafakur. Ya. Tangga ke-6. Al-tajakur. Tahu tajakur? Hampir sama zikir. Mengingat, setelah diamati, mengingat. Ya. Tahapannya gitu. Tahap ke-8. Al-firot. Al-firot, lari, kabur. Tahu al-firot, kabur. Alama ini nan masuk guru, kabur cepet. Itu makasihnya tangganya. Ini enggak sholat. Pas ingat apa tuh? Yang kurindukan, bikin dikusuh karena lupa sujud antum. Ya enggak? Firor. Tuh. Ya betul kan? Lari. Tangga selanjutnya 7 ya. Asima. Asima. Mendengarkan. Mendengar. Tangga ke-9. Ar-riyado. Latihan. Tangga terakhir dalam bab al-bidayah, tangga terakhir al-itisham, berpegang teguh, pegang teguh.
Istirahat dulu. Lah 10 tangga tuh. Karena dari tangga itu sudah melalui tahapan yang berat loh. Sampai enggak? Itu namanya yang semua 10 itu namanya apa? Al-bidayah. Jadi kalau arti al-bidayah ada tadi tuh. Apa arti al-bidayah? 1. Pertama al-yaqdah. Ya. Arti al-bidayah itu al-yaqdah. Kalau dipecah, tangga pertama artinya bangun, terjaga. Ini dipahami, kita urai satu-satu dulu. Ya. Sebagai sikap selalu terjaga dan waspada. Menjauh dari segala potensi perilaku yang bertentangan dengan ajaran Allah. Jaga dulu nih. Ini berdosa atau tidak? Tahu umumnya. Natural dulu. Hati dan fisik terjaga. Jaga. Antum mau perang. Pakai baju besi nggak? Pakai tameng nggak? Jaga dulu. Maka disebut yaqdah. Tameng. Antum mau jalan nih, harus bawa tameng kan? Tangga pertama. Baik hati, fisik, untuk urusan dosa, pokoknya jangan coba-coba melalui tahapan ini. Itu nasihat saya Abdul Qadir Jalani. Kalau masih coba-coba mabok sekete dengan zikir, silakan tuh. Sial antum. Percayalah. Ini nasihat ya. Apalagi orang satar. Jangan coba-coba berbuat dosa pas melalui tahapan awal saja. Resikonya antum terjun payung antum. Nah, lah. Agak ngeri sedap dulu. Baru ngelangkah pertama itu jurang langsung nyemplung loh. Makanya jangan coba-coba. Itu al-yaqdah, makanya pasang tameng, siap-siap dulu. Yuk bangun, wajah tersenyum dengan mata tersenyum ya. Jangan tidak tersenyum. Start ala kita jaga. Ya kalau gitu nanti aja dong amalinnya kita tetap dulu aja, kata ada kacau nih. Nah, baru yaqdah aja rambunya udah berat nih. Ya, betul. Gimana tuh? Nah, kedua, at-taubah, baru boleh masuk taubat, baru boleh melangkah kedua. Antum mau taubat tapi nggak bawa tameng, balik lagi antum bawa dosa. Gimana amalan yaqdah nanti? Pahami dulu. Amalan yaqdah adalah pas zikir kita bawa tameng. Tahu bawa tameng? Jangan dibawa dosa ke dalam. Tahu? Bereskan sucikan. Makan stop bersulu. Enggak boleh melihat kan. Karena tamengnya ya kerudung tuh. Mengucilkan dari keramaian orang. Masuk kok. Itu tameng. Duduk gak tuh? Ini masuk masih ada yang haram di perut. Hati-hati, celakan tuh. Jalan resiko nih, kelok lebih bahaya dari kelok 99. Makanya yaqdahnya harus kuat, mobil harus sip, rem nggak boleh sembarangan, habis kampas ganti. Kelok 44 sembarangan aja bawa mobil, terjun payung antum bisa loh. Udah ya, baru boleh masuk taubat. Kembali kepada Allah, bukan kalau secara syariat taubat itu kembali kepada Allah. Namun ya bisa dipahami taubat seseorang dinilai tulus kalau disertai an-nadam. Tahu an-nadam? Penyesalan. Antum taubat nggak ada penyesalan. Masa kita taubat penyesalan ditaruh di langit? Gua mau sholat nih, ya. Tapi yang lama ini nggak disesali. Bisa nggak sholatnya? Anaknya mah an-nadam. Jadi tobat itu sebenarnya syariat juga ngajarin lebih dalamnya. Harus membawa penyesalan yang sudah di belakang. Duduk nggak? Ya Allah, ampun saya. Kemarin saya pegang pipinya, ya Allah. Menyesal saya nggak mau ngulang pegang pipi lagi gitu ya. Gitu. Di bawah ini. Kalau itu nggak ada, berulang lagi nggak? Ya.
Udah disuruh ke sana nggak mau ke sana ya berarti nggak ada penyesalan. Nadam. Beda ya ngajinya ya. Kemudian baru masuk itizar. Itizar itu baru bisa mengakui kesalahan, dibolehkan mengakui kesalahan, namanya itizar. Jangan langsung tobat astagfirullahaladzim tanpa kita ada penyesalan. Duduk Kak, bahasanya gampang tuh. Baru kita boleh mengaku kesalahan. Ya betul kan? Masa kita mau tobat diancam juga Allah sama senjata, kan kacau diri. Nggak bisa gitu. Sudah itu baru kita, kan nggak mungkin dosa dari luar akan tidak ada setelah kita tobat. Pasti ada kan? Lakukan al-iqlaq. Jaga. Baru makomat kedua loh. Tangga kedua. Jaganya apa? Jaga kalau kita main di kafe jangan ke kafe lagi. Kira-kira paham? Karena di sana ada dosa. Jadi apa? Tobat itu ya. Tobat itu kesimpulannya begini pada jalan torekot yang disebut satar. Satu, bawa an-nadam. Baru kita boleh beritizar. Ya, sudah itu jaga ikhlas. Duduk Kak. Itu 3. Itu udah pikir bener tuh. Paham maksudnya? Bab tobat itu bisa panjang kan? Nah, ini kan satu pemahaman kan? Ya. Ulang dulu. Ini ada 100 loh. Kita balik dulu ke awal. Lupa nih. Awal apa tadi? Iaqzo. Intinya tameng. Duduk ya. Sudah itu baru masuk tangga tobat. 3. Al-inabah. Tangganya namanya inabah. Lebih dari sadar di atas menyesali. Itu inabah. Di atas menyesal. Di atas nadam. Tangga inabah itu. Makanya jangan coba-coba. Jadi inabah berarti bekerja keras. Mengganti kesalahan dengan berbuat sebanyak mungkin kebaikan untuk kemaslahatan umat. Di tangga ketiga ini, antum punya utang, harus dibayar. Tahu nggak? Kalau nggak kehitung utangnya, ya kan nggak kehitung utangnya, antum harus bantu tanpa minta jasa. Sampai itu namanya inabah. Pak Iqbal dosanya untung sedikit. Kalau banyak, nggak bisa ngitungnya gimana? Ayo, kira-kira gimana? Harus antum buat banyak kebaikan kepada kucing, kepada yang lain. Itu namanya al-inabah. Kalau dalam pekerjaan Naksabandi, kembali kepada Allah. Penyesalannya karena sudah berbuat dosa. Kalau di sini, kita harus bayar utang di dosa. Kalau kita punya utang, kita harus selesaikan. Duduk. Itu perbedaannya satar dengan Naksabandi. Sampai. Naik tangga keempat. Dong percepat aja. Al-muhasabah. Tahu? Introspeksi. Baru antum bisa introspeksi. Benar. Kalau yang 3 tadi nggak dilakukan, nggak akan bisa introspeksi. Tertutup. Al-muhasabah bisa dipahami sebagai sikap membandingkan kebaikan dengan keburukan kan? Jadi apa sih yang dimuhasabahkan? Al-muhasabah itu artinya membandingkan antara kebaikan dengan keburukan. Kalau di syariat sholat apa Pak? Istiqoroh, nggak pandai milih. Betul kan? Muhasabah kan kita sudah melakukan dosa. Ya. Oh ternyata kalau baik begini. Kalau buruk begini, itu namanya muhasabah. Jadi muhasabah perbandingkan antara yang baik dengan yang buruk. Introspeksi itu. Itu jalan satar. Ya.
Membandingkan itu anugerah kalau bisa yang diterima. Tapi dengan syarat harus tidak boleh tertinggal syaratnya. Awalnya yakja, taubah, inabah. Baru antum bisa muhasabah. Benar nggak tuh? Bukan S3 lagi. Kapan ya? S10. Tuh dia. Ya. 5. Baru udah bisa muhasabah, kan ke diri sendiri nih, masih ke dalam tadi ya. Baru antum bisa tafakur, al-tafakur. Baru bisa berpikir, naik bisa berpikir, muhasabah masih di sini, baru bisa berpikir, nggak langsung berpikir, nanti ngomong lagi. Ya. Apa yang dipikirkan kalau sudah muhasabah? Biasanya mengamati. Bukan? Tahu mengamati? Jadi mengamati itu bukan dengan mata aja. Itu kan atributnya. Iya kan? Tangga ini bisa dipahami sebagai upaya batin untuk sampai pada pengetahuan hakikat sebetulnya. Karena di sana akan bisa menemukan titik. Baik hakikat ketuhanan, hakikat ciptaan maupun hakikat di balik tindakan kita. Kalau kita berbuat baik, hakikatnya ini. Kalau kita berbuat buruk, akan ketemu hakikatnya. Itu yang disebut tafakur. Apa? Tafakur. Kunci menjadi lebih baik. Baru 4 tangga antum udah bisa berpikir baik. Bisa membandingkan ini jelek. Tangga keberapa itu? 4. Ini 100. Rugi antum kalau saya kasihin semua. Jadi malaikat antum. Ya nggak apa-apa ya cerita kayak gini supaya paham. Tangga keberapa tuh? Lanjutnya 6. Kelima at-tafakur, keempat muhasabah, betul kan? Nah. Ke-1 tadi yakja, kedua at-taubah, ketiga inabah, keempat muhasabah, kelima tafakur, keenam tajakur, al-tajakur. Catat itu supaya tahu nanti ada amalan yang di Quran itu membawakan jalan ini. Tajakur, ingat zikir. Apa artinya? Ingat. Zikir itu artinya ingat. Kalau tajakur mengingat. Ingat dengan mengingat beda nggak? Kalau mengingat harus muhasabah dulu baru bisa mengingat, betul kan? Kalau zikir diingatkan, anugerah Allah kan? Beda, jalannya beda. Namanya tajakur. Tajakur lebih cenderung kita yang bekerja. Kalau zikir ridho Allah yang kerjanya tinggi banget itu makamatnya. Nggak bekerja ini lagi. Tahu ingat Allah. Ada nggak orang tahu ingat Allah? Ada. Walaupun di tempat maksiat antum nggak bisa dosa. Tapi kalau mengingat-ingat namanya tajakur. Bisa apa Pak? Bisa dicuekin kalau tajakur. Nanti aja karena masih ada waktu. Gitu kan? Ya, itu namanya at-tajakur. At-tajakur. Tangga keberapa? Keenam. At-tajakur ngebahas dulu. Mengingat segala prinsip kebaikan yang sudah diketahui agar jangan sampai hilang atau terlupakan. Jadi yang banyak diingatnya kebaikannya. Tajakur lebih tinggi dari tafakur. Tahu nggak? Tafakurlah antum. Di atas tafakur, tajakur. Lebih tinggi karena apa? Tafakur masih proses mencari kebaikan. Tafakur. Ini baik enggak? Ini jelek. Kalau kita udah on gimana? Ketemu nggak tafakur baiknya? Kalau tajakur sudah ada kerja di atasnya. Ini tahu baik, ini tahu buruk. Maka kita mengingat kepada yang baik. Itu tajakur. Duduk gak? Berarti ini sudah makomat di atas syariat. Ayo. Nyalai Quran gak? Enggak.
Ajaran yang tersembunyi dari Quran harus melalui tasawuf. Tasawuf praktek ajarannya melalui tahapan rohani. Ada maqamatnya, harus pula dijelaskan. Itu perlunya guru. Karena ayatnya kalau langsung dari syariat tersembunyi. Ayo. Gimana? Jamu pintar ya tuh. Insya Allah. Berapa nih tangganya? Capek dong ya? 100. Antum kalau udah separuh pas keluar, antum kengiang-ngiang bisa buat dosa nggak? Jangan-jangan jin aja takut loh. Ini bener ini, hanya ngobrol gini aja. Jangan digampangin lah. Tajakur udah tahu. Beda dengan tafakur. 7. Al-firar. Tahu al-firar? Lari. Tangga ke-7 al-firar. Lari. Pahaminya gini. Tangga ke-7 ini. Menjauh dari segala yang mengakibatkan daripada tajakur antum. Tajakur sering digosok nggak mau waswis lu. Kita udah ketemu nih pemikiran baik. Masuk nggak yang buruknya? Lari. Langsung masuk firar. Loncat kita. Lari. Karena kalau kita mengikuti turun aja ke mencari lagi yang disebut tafakur, maka kita akan ada jarak dengan al-haq. Tahu nggak? Sampai nggak? Jadi di sini harus punya prinsip. Kalau kita sudah tajakur, jangan tafakur, karena tidak akan bisa naik ke langkah yang lebih tinggi lagi. Bahasanya mengakibatkan adanya jarak tetap dengan yang al-haq. Yang kebenaran. Al-haq kan Tuhan kebenaran. Nah, menuju apa? Menuju langkah selanjutnya amaliyah. Itu bahasa syariat. Beda nggak bahasa syariat dengan ini? Beda ya? Namanya amaliyah. Ya, nggak sampai kepada Allah. Prakteknya mana? Ternyata kita harus firar kepada hasanah. Oh. Terus mendekatkan diri. Termasuk juga firar. Karena larinya itu mendekatkan diri kepada yang hak. Menjauh kepada kebodohan. Di sinilah pengertian firar ini dalam konteks kaum satar disebut ilmu. Apa namanya? Ilmu. Firar itu ilmu. Yaitu dari ilmu pamaleh menjadi rajin. Karena dia larinya benar kepada ilmu. Masa kita udah tangga ke berapa ini? Ke-7 firar. Larinya ke tangga 1, Pak. Atau ke tangga 2. Atau jalan mundur lagi kan? Yang takut kan lari ke kiri atau lari ke kanan. Nah, inalilayan tuh. Ya, bayangin, paham ya tuh ya? Itu tangganya. 8. Asyima, mendengarkan. Nah, mulai nih. Yang mulai tinggi nih. Kalau sudah selalu lari kepada kebaikan, maka dijamin antum punya asyima atau asima. Asima itu mendengarkan. Mendengarkan, bukan antum yang ngomong. Tahapan ini kunci bisa menerima kebenaran. Tahu? Pas buat salah masuk. Hei, Jan. Mau nggak kayak gitu? Dong, gitu itu. Itu tangga sima. Sampai enggak? Gimana mau sampai? Tangganya aja belum dari awal dong. Kalau kita sudah bisa lari ke selalu yang benar arfiran, maka antum dipekakkan telinganya, disebutnya asima. Mendengarkan jalan yang baik. Karena di badan kita itu ada sen kebaikan. Paham gak nih? Paham ya? Namanya apa? Maka ada yang disebut zikir sama. Ya. Mau tajam ilmu kamu, selalu yang baik. Harus melakukan zikir sama. Bukan zikir sama kita berusaha mendengarkan. Bukan. Kita langsung mendengar. Itu di setar korekotannya. Keberapa itu, Asimah?
Jadi mendengarkan merupakan sikap seorang yang salik, yang berjalan pada makomat jalan ruhani awal, memahami, memenuhi ajakan kebenaran, banyak mendengar lebih baik kalau di syariat. Ini syariat yang disebut, perbedaannya. Apa? Banyak mendengar lebih baik daripada banyak ngomong. Itu syariat. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Tanggal berapa tuh? 8. Runut dari atas dulu. 1. Bab al-bidayah 10 tangganya adalah 1. Al-yaqzah, artinya bangun. Tameng, terjaga. Terjaga kan bangun? Jaga kan, ada tameng. Kedua, at-taubah. Udah tahulah, taubat. Ya. Yang ketiga, inabah. Udah paham ya? Inabah tadi udah dijelaskan. Menyesali perbuatan dosa, ya kan? Ada yang disebut nadam, ya, bawa penyesalan. Nah, itu inabah. Itu keberapa? 3. Tangga keempat apa? Muhasabah, introspeksi. Cara introspeksi dalam tarekat Satariyah adalah membandingkan yang diterima, yang selama kita lakukan ini baik atau buruk, introspeksi. Maka setelah itu masuk tangga kelima, disebut at-tafakur, mengamati. Bisa dipahami sebagai upaya batin untuk sampai pada pengetahuan. Di sini ada disiplin ilmu. Baru selanjutnya dari tafakur at-tajakur. Tajakur, mengingat kebaikan tadi. Nah, baru ketujuh firar, lari, tetap larinya kepada kebaikan. Ya, pokoknya di firar. Maka antum memiliki ilmu. Baru ke-8, maka antum kalau terus lari kepada kebaikan, antum tidak mungkin akan disalahkan. Karena antum selalu di jalan yang baik. Kalau di jalan yang baik, pas antum tersalahkan, maka ada yang membisikkannya. Disebut apa? Sima. Jadi sima bukan kita melakukan mendengar. Ada yang membisikkannya. Ya. 9. Tanggal ke-9. Ada yang bisa perkirakan nggak? 600 tahun lo udah mikir gini lo, Quran. Sekarang deh, yang pintar-pintar. Kira-kira kalau sudah bisa mendengarkan, tangga selanjutnya apa sih? Ayo. Sebenarnya udah tinggi kan? Kalau kita berjalan, sudah dikasih rambu, nggak mungkin bisa masuk. Dibimbing juga lah. Kira-kira selanjutnya apa? Kan udah selesai kaji itu. Ar-Riyadah. Al-Riyadah. Akan ketemu jalan seperti itu. Ulang. Pelajari lagi. Al-Riyadah. Latihan. Anggap yang tadi lah. Latihan. Riyadah. Melatih jiwa untuk menerima kebenaran. Karena tetap akan diuji keburukan. Ulang. Ulang. Tanggal 1 sampai 9. Ulang tanggal 1 sampai 9. Itu yang disebut Riyadah. Ya. Sampai. Bukan mundur ya. Ya, bukan mundur. Kan di Riyadah tuh berhenti agak-agak lama biasanya di titik Riyadah tangga ke-9 itu. Karena itu sifat puncak materi ya, dianggap udah selesai. Dianggap paling kaya. Belum. Nah, itu sekali-kali lihat spion. Lihat spion. Ulang lagi kalau misalnya masih terpikirkan. Nah, kira-kira sampai baru bisa masuk tangga 10. Kalau masih ada tertinggal kejelekan di tangga ke-9 ini, segera bersihkan lagi. Ya, nah gitu. Disebut al-ittisham. Pegang teguh apa yang didapatkan. Sampai al-ittisham. 10. Keterakhir 10 tangga pada bab al-bidayah ini adalah al-ittisham. Berpegang teguh artinya. Dipahaminya begini, selalu berpegang teguh kepada apa yang didapatkan dari al-haq. Pegang itu.
Nanti takutnya kan, sini tangganya lebih rendah nih. Tahu nggak? Oh loncat ke tangga sini, pindah tempat, gimana? Di YouTube ada yang enak ini. Nanti nonton Korea apa? Lupa ini. Ini kan ada ajaran. Tahu nggak? Ya, gitu. Pegang teguh di 10 tangga itu. Sebetulnya udah hebat makomat nih. Udah berapa? 10 tangganya. Udah selesai itu. Ya, nah ya. Pahamnya begini, lu kasih bekal dikit lah. Pegang teguh petunjuk dari hak itu, al-haq. Jaga diri agar tidak terjerumus pada hal buruk yang kamu sukai. Manusia kan itu punya suka, punya hobi. Kalau sudah hobi, buruk pun sering dihobikan terus. Tahu nggak? Kalau hobi antum nyanyi sambil mabok gimana? Ya. Kalau udah hobi kan nggak bisa, susah ninggalinnya. Pegang teguh di situ, al-itisam. Namanya prinsip yang tertinggi dalam konsep satar itu namanya al-makruhat. Apa namanya? Al-makruhat. Walaupun makruh, kalau itu jadi kejelekan, bisa aja itu tidak berdosa, tapi makruh. Tapi jadi kejelekan untuk pribadi antum, tinggalkan. Duduk. Nah itu dia. Itu dia tangga al-bidayah. Tangga awal. Untuk amalan-amalan zikirnya sebenarnya gampang. Cuman kita harus tahu sifat tangga-tangga tadi. Kalau udah tahu sifat, mesti gimananya, mengamalani gampang nggak? Enak nggak? Iya gitu. Bab 2 dulu ya. Anu verewelkan aja bab 2. Keterangannya besok kalau ada jamaah lain kan enak gitu ya. Tambah pusing dia. Bab 2, terima dulu. Ini kalau sudah 1 kena di bab 1, bab 2 antum bisa nangkep. Ngerti nggak? Karena sudah terbiasa dengan langkah. Sampai. Makanya sebelum kita setar ke tangga ini hati-hati, pemanasan dulu bro di syariat. Ya, kayak olahraga. Udah ketemu tangganya nih. Oh, di sini tempatnya nih. Langsung meloncat, bro. Tanpa mandi, bau, diusir tuh misalnya. Berat tuh, risiko loh. Latihan di syariat, kuatkan sholat syariat ya. Nah, itu paling penting rambu-rambu, ya, rambu-rambu. Bab kedua baru naik loncatan tangga daripada 10 kelompok al-bidayat masuk kelompok bab 2 al-abwab. Al-abwab. 10 pintu tangga rohani sufi dari meraih ridho Allah adalah di tangga kedua ini. Anu jelaskan secara lebih cepat, yaitu kelanjutan dari 100 tangga rohani para sufi meraih ridho Allah sampai puncaknya. Manuskrip ini, tanbih ini dari manuskripnya Al-Mashi karya ulama Nusantara Syekh Abdul Rauf Al-Singkiri. Nah, kenapa disebut karya ulama Nusantara? Karena beliau nasyabnya dari ibunya orang Aceh asli dan satu lagi bapaknya dari Pasai. Ya, ke bawah nasab Nusantara. Ya. Pada risalah tandi sebelumnya kan ada ngupas tadi Al-Bidayah. Bagian kedua dari tangga ruhana ini disebut al-abwab. Dalam bagian al-abwab terdapat 10 tangga ruhani. 1. Pertama nama tangganya, kalau bisa disebut tangga ke-11. Tapi kita start dari awal lagi namanya. Nah, namanya al-huzun, penyesalan. Catat dulu ya. Arti al-huzun penyesalan. Tangga pertama tuh, tangga kedua al-kauf, artinya takut. Yang ketiganya al-isfaq, lembut. Artinya isfaq, tangga ketiga. Tangga keempatnya al-kusyu, baru kusyu. Disitulah makomat kusyu dapat. Berapa tangga apa dari bawah?
14 tangga harus ditapaki. Maka antum nggak perlu belajar khusyuk. Ya. Al-khusyuk, tunduk dan rendah. Kelima, tangga al-ikhbat, tangga tentram. Karena di situ udah mulai agak tinggi sedikit, anginnya sejuk bros. Karena naik, ya. Tentram, onde wala disiko, dingin, ada angin. Di bawah kan angin, ya. Namanya apa? Al-ikhbat, tangga ke-6, baru juhud. Karena indahnya, antum langsung merendah. Unde luar biasa. Kalau di ate bah, juhud antum gak rasa antum? Ya Allah, juhud banget ya orang ya. Ndak manga dan ngene rupanya kok. Betul kan? Nah, itu tangga berapa? Nambah tangga pak. Juhud. Ya. Dalam pengertian ini juhud bukan berarti miskin ya. Sampai pak? Keindahan yang luar biasa. Ya. Ketujuh, baru wara. Al-wara. Antum bisa berhati-hati. Baru wara. Kalau di bawah itu belum bisa berhati-hati. Sering mudah terjerumus. Sudah itu ke-8. Baru. Ini yang disebut waslat. At-tabatul. Apa? At-tabatul. Pemisahan. Bahasa kerennya orang metafisis apa? Waslat. At-tabatul. Memisahkan kalau bahasa secara syatar. Ini urusan hati. Niat urusan hati. Ya, ini urusan johir gitu. Bahasa tingginya at-tabatul itu adalah payawa. Waslat, memecah di diri. Dah ya, enggak seterusin itulah. Gitu ya. Nanti ini kan baru terangin nih. Itu tangga ke-18, tangga ke-8. Tangga ke-9, ar-raja. Baru bisa dibolehkan berharap. Tangga ke-10, tangga terakhir dari al-abwab. Kan kelompok kedua babnya. Baru ar-raghbah. Ar-raghbah artinya ketertarikan. Terkesima. Tuh, tangga ke-10. Kepada yang benar. Tertarik, mendekati rindu. Ya, tapi belum. Baru tertarik ini. Wih. Kamu tertarik ya. Belum rindu kan? Belum kan? Begitu makamat spiritual baru tertarik. Antum baru tertarik mengaji di Andong. Kalau udah rindu, antum gak bisa gak hadir. Walaupun badai antum hadir. Gitu. Tertarik sama rindu beda? Beda. Baru tangga 20 bro. Tuh. Ya. Bab 3. Tutup kaji. Mungkin cepat nih ya. Tapi nunggu jelasin. Ya. Setelah menyelami tahapan-tahapan kesebelumnya. Bab 3 disebut al-mu'amalat. 10 interaksi ruhani sufi dalam menapaki jalan ruhani untuk mencapai ridho ilahi. Melalui pintu-pintu ruhani dengan tapakan jalannya. Dari jalan sampai titik puncak 100 tahapan. 10 tangga ketiga ini terangkum dalam al-mu'amalah. Artinya interaksi melalui pintu-pintu. Mu'amalah itu interaksi melalui pintu-pintu. Khusus di tangga ke al-mu'amalah ini. Dari manzila al-mu'amalat, interaksi ini berisi 10 tangga. 1. Al-mu'amalah diawali dengan al-rahbah. Al-rahbah artinya pintu khawatir. Jadi gini, di tahapan ketiga ini di samping tangga ada pintu.
Ada pintu. Pintunya itu setelah masuk tangga ada pintu. Pintunya itu namanya Al-Rahbah. Al-Rahbah itu namanya artinya khawatir. Di situ khawatir, teramat takut dalam menghindari sesuatu yang tidak disukai. Khawatir tuh ya, pintu 21 tuh. Al-Shinkili menyebutnya dalam tingkatan Rahbah ini khawatir di bab muamalat ya, di pintu 21 disebut, kalau di Quran disebut Al-Kasyah. Al-Kasyah tuh ada di Quran, namanya rasa takut. Belum tentu jelek. Pintu khawatir. Di sini betul-betul membuka pintunya harus mempunyai prinsip bersih, tadi tidak terbawa. Makanya di awal tadi di 20 gimana? Berhenti dulu. Capek ya? Masuk kedua. Di tangga muamalat adalah tangga ruhani. Beda. Dari khawatir ini masuk dimensi ruhani. Ibarat Isra, dia Miraj, itu pintunya. Pintu keberapa tuh? 22. Banyak gak? Jadi pintu Isra standar kayak gini, cuma naiknya dikit ya. Itu berapa jumlahnya? Tangga 20, pintu 1. Duduk. Pintu 1 itu pintu khawatir. Pintu khawatir pas dibuka baru tangganya melesat, bukan tangga bawah lagi. Tangga ruhani, maka disebut tangga kedua dari muamalat. Muamalat itu artinya interaksi kita ya. Itu tangga ruhani. Ya. Siap tangga ruhani? Udah, sampai sini aja dulu ya. Karena ini wilayahnya sudah wilayah Nabi sebetulnya. Ya. Tapi mesti ada yang disampaikan. Itu kan wilayah Nabi. Ya. Nah di sini kita tidak bermain dengan badan. Paham nggak? Nggak bermain lagi dengan badan. Tangga ruhani memasuki di pintu 22 disebut namanya bukan tangga ruhani. Nama pintunya Al-Muraqabah. Tangga 21 nama pintunya Al-Mu'amalah disebut Al-Rahbah. Dalam bab Al-Mu'amalah disebut Rahbah. Tapi ada batasan kita mulai setar kepada pintu ruhani. Nama pintunya Al-Muraqabah. Paham? Paham ya? Artinya ada pengawasan. Pengawasan. Nah, Muraqabah pengawasan. Antum diawasi. Di pintu kedua. Pas dibuka ada pengawas. Masuk pintu ketiga. Namanya Al-Huriyah. Apa? Al-Huriyah. Al-Huriyah artinya merdeka. Sebentar lagi merdeka kita. Ya, merdeka. Masuk pintu muamalah keempat. Disebut nama pintunya dalam manzilah muamalah ini Al-Ikhlas. Apa? Nah, pintu keberapa Al-Ikhlas? 24. Tangga ke-24 yang ada pintunya. Namanya pintu Al-Ikhlas. Nah. Pintu kelima At-Tadzib. Penyucian. Antum dicuci. Bukan badannya lagi, ruhaninya. Kalau manusia badannya udah sampai pintu keberapa tadi? Tangga. Berhenti. Duduk gak? Maka disebut waslat tadi, pisah. Pemisahan. Udah paham ya? Nah itu jalan juga. Nah, antum mati aja tuh badannya, duduk aja gitu. Ya, pemisahan naik. Nah, di sini betul-betul harus ada guru sebetulnya ya. Tapi antum sampaikan
Nah, itu ada amalan. Nah, di sana di pintu yang kelima pada muamalat ada disebut tahzib, penyucian. Masuk ke pintu keenam. Baru istiqomah. Rohani antum sudah istiqomah. Teguh, tahu nggak? Setelah penyucian baru istiqomah. Ketujuh baru paham. At-tawakul, bukan tawakal, tawakul. Ruhani namanya tawakul. Kalau syariat tawakal. At-tawakul. Hampir sama deh tawakal. Udah diserahin, Allah yang ngatur semuanya gitu. Baru masuk pintu ke-8 pada tahapan ruhani ke-28 disebut at-tawhid. Tafwid. Pakai fa. Pasrah. Apa? Ruhani kita pasrah. Baru masuk tahapan 29. Pintunya dalam manjilah ini disebut at-sikoh. At-sikoh. Yakin. Sampai? Yakin. Sampai ya? Baru masuk 10. Pintu ke-10 dari tahapan manjilah muamalat ini pada bab ke-3 ya, disebut at-taslim. Tahu taslim? Banyak nama si taslim ya. Tunduk, nggak bangkang. Apa? Tunduk. Udah sampai situ. Ya, tunduk. Udah sampai ke bab 30. 20 berupa janjang. Ke 30 ada janjang, ada pintu. Udah sampai ya? Nanti Anung share juga bahasanya. Masuk bab 4. Bab 4 namanya baru al-akhlak. 10 bab 10 pintu perilaku ruhani sufi. Anung sebut saja. Setelah tahapan al-bidayah, al-abwab, al-mu'amalat masuk bab ke-4, betul kan? Bab pertama tadi al-bidayah udah Anung curai habis-habisan. Bab al-abwab masuk kedua kita sudah curai salayang gitu ya. Itu ya. Bab ketiga al-mu'amalat udah Anung curai capek bana menerangannya. Kan itu nah. Baru masuk bab ke-4 namanya al-ahlak. Al-ahlak itu kelompok babnya ada 10 tangga, ada 10 pintu ya. Tetap sama. Dari sufi meraih ridha Allah dirumuskan oleh Syekh Abdul Rauf Az-Zinkili, tanbihnya al-masyi, al-ahlak artinya perilaku kita. Ahlak itu artinya perilaku. Berisi 10 tangga. Pertama tangganya dari al-halak ini al-syabar, nempel. Antum baru bisa sabar. Ayo, udah berapa tangga tuh? Sabar, enak aja sebut sabar. Udah napakin ke tangga tadi? Betul kan? Gimana cara jalannya? Gimana buka pintunya? Loh gitu kira-kira. Sampai ya? Nah. Jadi